Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Nuruddin Hidayat, Guru IPA MTS. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas lembar ketiga, tugas pekan ketiga bab listrik statis. Kita lihat soalnya. Ada 6 poin soal. Yang pertama tentang petir, yang kedua tentang perpindahan muatan listrik, yang ketiga tentang beda potensial, yang keempat kita nanti akan diskusi dan mengerjakan soal tentang beda potensial, yang kelima penjelasan mengerti pengertian dan konduktor, isolator, semikonduktor. Yang keenam adalah faktor yang mempengaruhi besar hambatan kawat penghantar. Dan yang ketujuh, ini tidak tertulis, adalah tentang hewan-hewan ya, yang berkaitan dengan listrik statis. Mari kita langsung pada yang pertama tentang petir. Bagaimana terjadinya petir? Ilustrasi di sini adalah bagaimana sebuah gedung yang tinggi yang tidak dilengkapi dengan alat penangkal petir ya. Ketika ada awan yang bermuatan itu mendekati gedung yang berada di atas gedung, maka akan terjadi proses induksi sehingga akan terjadi loncatan elektron yang kita kenal sebagai petir. Jadi petir adalah loncatan muatan listrik dari awan. Bisa dari awan ke awan, bisa juga dari awan langsung ke bumi atau benda-benda yang berada di bumi. Untuk lebih lengkapnya berikut. Ini adalah gambaran ya, bagaimana yang disebut sebagai kilat. Nah, adalah gambaran dari aliran elektron. Proses terjadinya petir adalah dimulai dari muatan pada awan. Jadi dia karena terus bergerak secara teratur, maka dia akan bermuatan. Dan selama pergerakan dia akan berinteraksi dengan awan lain, sehingga akan terjadi proses induksi. Muatan negatif akan berkumpul pada salah satu sisi, sedangkan muatan positif berkumpul pada sisi yang sebaliknya. Jika perbedaan antara awan dan bumi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan muatan negatif atau elektron dari awan ke bumi atau dari awan ke awan yang lain untuk mencapai keseimbangan. Loncatan itu yang disebut sebagai petir. Yang kedua, bagaimana muatan listrik bisa berpindah? Ya, jelaskan perpindahan muatan listrik. Kita lihat gambar A dan gambar B ya, sebagai ilustrasi bagaimana sebuah benda bisa berpindah. Apa yang terjadi A dan B? Ada perbedaan. Perbedaan apa? Perbedaan pada muatan positif. Nah, ketika ada sesuatu yang berbeda kemudian dihubungkan dengan sebuah kawat penghantar, maka disitulah nanti akan mengalir elektron. Jadi yang pertama, bagian atom yang mudah berpindah adalah elektron. Ya, elektron dapat berpindah dari satu benda ke benda yang lain. Dan secara umum dia berpindah dari yang kelebihan elektron menuju yang kekurangan elektron. Jadi elektron itu berpindah dari yang kelebihan atau yang bersifat negatif menuju pada benda yang kekurangan atau yang bersifat positif. Elektron
hanya dapat berpindah jika ada penghantar antara benda bermuatan negatif dan positif tersebut. Jadi berpindahnya adalah melalui sebuah penghantar. Perbedaan muatan listrik pada suatu penghantar disebut sebagai potensial listrik. Nah, jadi perpindahan elektron dari satu benda ke benda lain itu karena ada beda potensial. Nah, kita lihat pertanyaan yang ketiga. Apa yang dimaksud dengan beda potensial? Tuliskan rumusnya. Jadi, seperti saya sampaikan tadi ya, ini adalah dua benda yang berbeda potensial. Potensial tinggi itu adalah yang muatan positifnya lebih banyak. Ini adalah sebuah kesepakatan. Sedangkan yang lebih sedikit maka disebut potensialnya lebih rendah. Karena ada perbedaan maka nanti di sini ada aliran elektron. Dari mana elektron mengalir? Dari B ke A. Kok bisa dari B ke A? Padahal A potensialnya tinggi, B potensialnya lebih rendah. Benda yang potensialnya lebih rendah, muatan positifnya lebih sedikit, berarti muatan negatifnya lebih banyak. Berarti dia lebih kelebihan elektron dibandingkan dengan benda A. Jadi walaupun sama-sama positif itu kekurangan elektron, tetapi elektron di B lebih banyak daripada elektron di A. Sehingga memungkinkan elektron berpindah dari B ke A. Nah, secara teori, potensial listrik adalah energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik, ya. Energi itu W, muatan listrik itu Q, sehingga dirumuskan V, beda potensial, satuannya adalah volt, adalah sama dengan energi listrik W dibagi dengan muatan listrik Q. Ya, jadi satuannya adalah volt. Kita lihat. Jadi potensial listrik. Kalau nanti tadi ada aliran listrik, maka pada bab selanjutnya kita juga akan mempelajari tentang arus listrik. Jadi arus listrik atau aliran elektron. Jadi kalau potensial listrik itu di dalam benda, ya, di situ belum ada arus listrik, maka jika di dalam arus mengalir disebut sebagai beda potensial listrik atau kita kenal dengan istilah tegangan listrik. Baik, kita lihat tugas, ayo kita diskusikan. Jika ada dua benda bermuatan listrik seperti pada 4 gambar, manakah yang memiliki potensial lebih besar? Tadi sudah Bapak sampaikan bahwa yang positif potensialnya lebih besar. Jadi kalau ada positif dan negatif, jelas positifnya lebih besar. Kita lihat. Nah, ini dia. Selanjutnya, yang B. Ada A, benda A positifnya 2. B, positifnya ada 4. Maka potensial adalah yang positifnya lebih banyak. Berarti benda B memiliki potensial lebih banyak. Yang C, negatif A itu 1. Yang B negatifnya ada 8 negatif. Maka potensialnya ada yang di kelebihannya sedikit. Jadi kelebihannya hanya sedikit, berarti di A. Ya. Sedangkan untuk yang D karena sama-sama, maka tidak ada salah satu pun yang potensialnya lebih besar. Lanjut, yang kedua.
Jika selisih potensial antara benda A dan B cukup besar, maka akan terjadi loncatan muatan listrik atau elektron. Dari benda manakah loncatan elektron tersebut mengalir? Jadi elektron mengalir tadi kalau di situ ada penghantarnya. Tetapi kalau muatannya beda, muatannya ini cukup besar atau sangat besar, maka akan terjadi loncatan elektron. Kita anggap karena ini sangat besar, maka elektron tadi akan mengalir dari yang kelebihan menuju ke yang kekurangan, dari negatif ke positif, atau dari yang potensialnya rendah menuju potensialnya tinggi. Jadi yang A akan mengalir dari B ke A. Nah, yang B mengalir dari mana? Yang dari A ke B, positifnya lebih sedikit. Kalau yang C jelas mengalir dari yang negatifnya lebih banyak. Nah, yang D tidak akan ada loncatan elektron karena sama-sama potensialnya. Apa ini jawaban yang nomor 3? Apa yang terjadi apabila A dan B memiliki potensial yang sama? Jadi kalau potensialnya sama, maka tidak akan ada aliran atau loncatan elektron. Lanjut. Ayo kita selesaikan soal yang pertama. Beda potensial antara dua titik pada kawat penghantar adalah 9 volt. Berapa energi listrik yang digunakan untuk memindahkan muatan 30 kolom di antara dua titik tersebut? Kita lihat, diketahui yang pertama tegangannya 9 volt, kemudian muatannya 30 kolom. Ditanya adalah berapa energi W? Jawab. Rumus aslinya bahwa V beda potensial sama dengan W energi per Q muatan listrik, maka W sama dengan V kali Q. W sama dengan 9 kali 30 sama dengan 270 kolom. Kemudian yang kedua, jumlah muatan yang dipindahkan pada rangkaian listrik. Muatannya diketahui ada 15 kolom. Jika energi yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan dari ujung-ujung rangkaian listrik adalah 45 Joule, berapa beda potensialnya? Diketahui bahwa energinya ada 45 Joule, 45 Joule. Sedangkan muatannya 15 kolom. Ditanya adalah potensial listriknya V. V sama dengan W per Q, 45 per 15 sama dengan 3 volt. Baik, kita lanjut yang kelima. Konduktor, isolator, dan semikonduktor. Konduktor adalah benda yang dapat mengalirkan muatan listrik, karena elektronnya mudah berpindah. Nah, contohnya adalah perak, ada tembaga dan besi. Jadi yang paling baik itu logam itu adalah perak, Tetapi kita menggunakan kawat, itu banyak yang terbuat dari tembaga. Karena tembaga lebih murah, jadi secara ekonomis lebih murah. Yang kedua, isolator adalah benda yang sukar menghantarkan listrik, jadi elektronnya tidak bebas berpindah. Contohnya kalau ada kayu kering, ada karet, ada plastik, maka dia tidak bisa mengalirkan alur listrik atau disebut sebagai isolator. Nah, ada benda yang disebut semikonduktor, jadi benda bahan yang konduktivitasnya listrik di antara isolator listrik dan konduktor. Jadi pada saat tertentu dia bisa bersifat konduktor, pada saat tertentu dia bisa bersifat isolator. Contohnya adalah ada karbon, germanium, dan silikon. Oke, yang keenam
kita sampai pada hambatan listrik. Besar hambatan kawat penghantar ya dipengaruhi oleh 3 faktor. Coba jelaskan dan tulis persamaannya. Nah, kawat penghantar itu dilalui oleh elektron. Nah, kita yang pertama perumpamaan seperti jalan raya. Ya, diingat-ingat ya. Perumpamaan kita seperti jalan raya. Ya. Jadi jalan raya kita lihat. Yang pertama kok seperti jalan raya. Panjang kawat. Nah, panjang kawat itu sama dengan panjang jalan raya. Kalau semakin panjang jalan yang kita tempuh, kira-kira hambatannya makin besar atau kecil? Ya, yang makin lama. Berarti hambatannya juga makin besar. Jadi semakin panjang kawat, semakin panjang jalan itu, hambatannya semakin besar. Ya, tolong ini diingat-ingat ya. Jadi sekiranya kawat yang tidak perlu, jangan kemudian dibiarkan memanjang. Nah, yang kedua, luas penambang kawat. Kita perumpamakan dengan jalan raya. Bagaimana kalau jalannya sempit? Kira-kira hambatannya besar kecil? Semakin sempit maka kita ya tidak bisa bebas bergerak. Ya, tidak bisa kita bergerak cepat. Ya, coba bayangkan dengan jalan tol, jalan yang lebar, maka kita akan mudah sekali untuk bergerak. Jadi semakin luas penambang kawat, semakin luas jalannya, hambatannya makin kecil. Nah, nanti disebut sebagai berbanding terbalik. Semakin kecil, semakin sempit jalannya, nah hambatannya justru semakin besar. Nih ya. Dan faktor yang ketiga adalah jenis kawat atau hambatan jenis kawat. Sama dengan jenis jalan raya. Ada jalan yang berbatu ya, ada jalan yang aspalnya rusak, ada jalan yang hot mix-nya ya mudah untuk kita lalui ya, sehingga hambatan kawat, nah hambatan jenis kawat ini akan mempengaruhi besar hambatan. Nah, jadi akan berpengaruh pada jenisnya. Nah, kalau kita tuliskan dalam persamaan, persamaannya adalah seperti ini. Besar hambatan setiap jenis kawat yang panjangnya satu satuan panjang persatuan luas penambang disebut hambatan jenis. Jadi nanti namanya adalah rho, hambatan jenis. Nah, besar hambatan jenis berbeda-beda untuk setiap kawat. Berdasarkan pengamatan, maka hambatan kawat tersebut dapat dirumuskan R sama dengan rho ya, kali L ya, sebanding dengan panjang, L itu panjang, dan berbanding terbalik dibagi dengan A, luas penambang. Nah, hambatan ini satuannya adalah ohm ya. Simbolnya seperti itu, tulisannya adalah OHM. Nah, itu adalah rumusnya. Baik, sekarang kita yang terakhir, hewan yang mengandung listrik ya. Sesuai di buku paket, di situ ikan belalai gajah. Ikan ini memiliki tonjolan seperti belalai pada kepalanya. Jadi karena ada seperti belalai, maka disebut sebagai ikan belalai gajah. Organ ini diselimuti oleh elektroseptor yang berfungsi untuk pertahanan diri. Jadi dia memiliki listrik itu untuk pertahanan diri, untuk komunikasi, navigasi, dan mencari mangsa. Nah, di bagian ekor juga dilengkapi dengan organ yang menghasilkan listrik ya, di atas ribuan elektroplug ya, jadi satuannya itu elektroplug. Lanjut ya. Yang kedua adalah pari listrik ya. Ikan ini bertulang rawan ya, memiliki organ penghasil listrik di kedua sisi kepalanya. Kejutan digunakan untuk mengusir predator dan menyetrum mangsanya. Jadi rata-rata adalah untuk berlindung ya, melindungi diri. Yang kedua adalah untuk mencari makan.
Yang ketiga adalah baut listrik. Ini memiliki antara 5.000 sampai 6.000 elektroplug ya. Kalau di dalam volt ya, hasilnya adalah sekitar 600 volt dengan arus listrik 1 ampere, sehingga sama dengan 600 watt ya. Selama 2 mili detik, jadi sangat cepat sekali ya. Jika diganggu, mereka dapat menghasilkan sengatan sebentar selama 1 jam. Nah ini jadi berulang-ulang. Selanjutnya adalah hiu kepala martil ya. Jadi hiu ini memiliki ratusan ribu elektroseptor ya, sehingga dapat mendeteksi sinyal listrik yang lemah sekalipun. Jadi walaupun mangsanya bersembunyi ya, maka tetap dia dapat mendeteksi ya. Ini adalah salah satu kelebihan dari hiu kepala martil ya. Kemudian echidna ya, hewan ini berduri ya dan moncong ya, memanjang, berfungsi sebagai mulut dan hidungnya. Bagian moncong juga mengirimkan sinyalnya listrik membantu menemukan mangsanya. Nah, sama ya, jadi untuk mencari mangsa. Demikian anak-anakku untuk pembahasan LK3 ini ya. Nah, siap-siap untuk ulangan karena materi bab listrik statis sudah selesai ya. Tetap semangat di dalam kondisi yang masih pandemi ini ya. Silahkan gunakan waktu sebaik-baiknya untuk belajar dan berkarya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.